Halo teman-teman, hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman yang udah like dan subscribe channel ini, aku ucapin terima kasih banyak ya guys. Yang udah share juga, aku ucapin terima kasih banyak ya. Terus bantu Mas Do untuk mengembangkan channel ini ya teman-teman. Baik teman-teman, pembacaan Mas Do malam ini mengenai seseorang yang mencari kamu karena cinta, bukan karena modus ya guys ya. Ini guys, kenapa aku angkat judul ini? Aku pause dulu ya. Oke teman-teman ya, maaf ya ada gangguan sedikit ya. Tripod ini aku gajiannya aku mau beli tripod lah guys minggu depan nih. Kacau nih, emosi juga baca kayak gini kan. Oke, kita tenangkan diri lagi, akan kuulang ya. Seseorang mencari kamu karena cinta, bukan karena modus ya. Ini akan sembari di shuffle ya guys ya. Guys, sekarang ini banyak banget ya fenomena-fenomena ya. Seperti kisahnya Fat Cat ya, kalau lagi viral itu ya. Yang cintanya ternyata karena uang ya. Bukan karena ketulusan ya teman-teman. Akhirnya apa? Sampai si Fat Cat-nya bunuh diri ya kan. Itulah teman-teman. Jangan sampai kita ini didapatkan dengan pasangan yang tidak baik ya. Dengan pasangan yang mengincar sesuatu dari kita ya. Ini akan ku shuffle dulu ya. Oke. Di kartu pertama di sini memang ada gambaran karma pembalasan, judgment, ya guys. Ternyata memang hidup kita ini teman-teman ya seperti hukum tabur tuai ya. Apa yang diperbuat itu akan kita dapat ya. Jadi teman-teman memang ini bisa ada dua cerita di sini. Yang pertama bisa kita dapat pasangan yang buruk karena karma kita sebelumnya ya. Karena kita pernah melakukan keburukan ya, bisa kepada orang tua ya, bisa kepada keluarga, adik gitu ya. Jadinya apa? Ada karma buruk yang menyangkut. Dan yang kedua adalah apa? Bukan karena ada masalahnya di kamu gitu ya. Kamu orang yang baik tapi kok dapat pasangan yang buruk. Itu adalah cara Tuhan untuk menghapuskan segala dosa-dosamu gitu ya. Itu salah satu cara Tuhan yang ingin mencoba menguji kamu ya. Karena Tuhan tahu kamu itu bisa lewatin ya. Jadi bukan berarti teman-teman punya pasangan buruk itu ya langsung kita judge wah ini karena karma, dia enggak juga gitu teman-teman. Tapi ada juga ceritanya, ada juga karena karma ya, bisa juga gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang langsung mengejudge orang ya. Yang pertama ada gambaran hukum karma, devil ya. Ini karma disanding dengan the devil ya. Jadi dari tarot ini bilang tuh simple banget gitu ya. Kamu buat yang buruk-buruk ya, ya bermain dengan devil ya, kamu akan dapat yang buruk juga gitu ya. Karena apa? Sesungguhnya pasangan itu cerminan diri kita teman-teman ya. Jadi kata tarot di sini tuh emang ya kayak gitu teman-teman. Jadi memang apa yang kamu dapat pasanganmu saat ini ya, mungkin kita banyak ngeluhnya ya, tapi tanpa disadari mungkin juga ada di pasangan kita mengeluh tentang kita gitu loh. Ya jadi memang ya terkadang teman-teman kita itu harus bisa menjadi orang yang melihat di kedua belah sisi ya. Tapi kalau kamu rasa kamu udah baik, kamu udah bagus lah gitu ya, pasangannya tetap selingkuh dan apa ya, itu emang salahnya di pasangan, emang dia aja orang yang bobrok gitu ya kan. Ya. Dan ingat di sini juga ada kartu karma dan pembalasan, dan ini bisa ke pasanganmu memantul kartu ini terkena karma dan pembalasan seperti itu. Ya. Nih. Dan juga ada usaha teman-teman. Jadi pasangan itu memang itu tuh kayak apa ya, cerminan tadi kan, kayak cerminan. Terus dia itu guys memang tergantung dari usaha kita ya, bagaimana cara kita mendidiknya gitu loh. Contoh gini guys, misalnya kamu nggak harus laki-laki atau perempuan ya, ini bisa siapa saja gitu, bisa cowok bisa cewek. Contoh gini, pasangannya contoh pernah ketahuan misalnya chat ya, belum selingkuh, ke chat sama pasangan yang bukan lawan jenisnya lah gitu ya, tapi ketahuan sama kamu, tapi kamu hanya kayak senyum gitu, nggak marah nggak apa. Jadinya apa guys, kayak ada pembiaran dia buat lagi, akhirnya sampai ke perselingkuhan. Maksud yang Mas Do ingin tekankan di sini apa ya, bukan Mas Do menyalahkan kalian, tidak. Ternyata kadang ada di salah kita mungkin yang kurang menegurnya, yang tidak memarahinya guys. Jadi apa, dia keterusan, kayak misalnya contoh berjudi ya, kamu ada lihat pasangan ini kayaknya judi bola nih gitu, biarlah, lama-lama habis tuh tabungan, nah baru ada penyesalan ya. Karena pasangan itu teman-teman ya, kita tahu dia udah dewasa, dia udah memilih pikiran sendiri, tapi terkadang ya emang butuh ya itu tadi guys, karena kita ini pasangan,
Ya butuh saling dorong mendorong lah, ini salah loh, ini nggak benar. Kalau aku ada salah, kamu juga boleh negur aku gitu loh, ya. Jadi memang harus ada usaha teman-teman, ya. Jadi ada hukum karma, ada usaha. Jadi memang kalau kamu dapatkan pasangan yang baik tuh tadi, lihat bibit bobot bebetnya gitu kan. Nah setelah berpasangan pun tidak bisa dilepas begitu aja, ditinggal kasih nafkah selesai, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi teman-teman, ada usaha di sini, ya. Terus mari kita lihat ya, ini kan aku sekilas membaca mengenai hukum karma pasangan ya, atau cara seseorang dapat pasangan itu ya. Nah, aku ingin masuk ke judul cerita yang mana itu seseorang mencari kamu karena cinta ya, bukan karena modus. Baru kita ambil ya. Tadi tuh kayak openingnya lah ya guys ya. Jangan langsung ke inti ya kan, gak asik ya. Pemanasan dulu lah, foreplay ya. Mungkin kita bahas sedikit mengenai pasangan ya teman-teman. Jadi memang ada andil kita ya, di kedua belah pihak lah seperti itu teman-teman. Nih seseorang yang mencarimu karena tulus bukan karena modus. Yang pertama di sini teman-teman, kalau aku lihat yang tulus ini gambarnya udah pernah berkeluarga, bisa duda bisa janda gitu ya. Jadinya apa? Di saat ini dia sedang sendirian ya, aku lihat. Sudah mengalami mungkin ya perceraian atau ya udah nggak menikah lagi lah gitu ya. Nah di sini teman-teman dia emang serius yang mencari karena keluarga ya. Di sini dia udah memiliki anak ya. Jadinya apa? Di sini dia nggak mau main-main. Terkadang emang gitu guys, orang yang lebih menghargai pasangannya adalah orang pernah mengalami cinta dan gagal gitu ya. Tentu apa, dia akan jadi lebih serius ya. Dia udah pernah mengalami kegagalan, jadinya apa, dia lebih belajar lagi ya. Contoh misalnya dia dulu gagal karena melarang, itu tadi kayak yang pertama tadi, tidak ada melarang suaminya kayak gini, dia mulai kedepannya dia mulai melarang gitu loh. Ya walaupun nggak didengar ya, tapi minimal kamu udah lakukan gitu ya. Jadi kita balik ya, orang mencari kamu karena cinta itu ini tadi guys ya, ternyata orang ini ya udah pernah punya keluarga gitu guys ya, dan saat ini dia sedang kesendirian dan mengalami kayak bisa dibilang sepi banget, sedih banget gitu ya, kayak lagi termenung gitu ya, mengenang apa, dia melihat kisah masa lampaunya bahagia, tapi ada yang tidak dibahagiakannya, misalnya ada momen yang buat dia itu kayak sedihnya itu kayak yang tadi di pasangannya ya. Maka itu dia ke depan tuh nyarinya emang yang mau serius, nggak mau yang main-main guys. Makanya itu apa, dia ini yang akan datang kepadamu ini kayaknya orang yang udah pernah berkeluarga ya. Aku akan lanjut pakai kartu ya, ini kayak kali ya Hermit Tarot ya, ntar ya. Yang pertama, tapi di sini memang aku lihat si dia ini emang butuh waktu ya, nggak mau langsung. Memang dia emang serius ya ingin mencari ya, karena ketulusan tuh emang iya, emang benar, tapi tetap butuh waktu teman-teman. Tuh tadi guys, orang kalau orang itu emang orang yang mahal ya, orang yang menghargai dirinya gitu, emang nggak main-main gitu ya. Maksudnya apa, dia emang nggak terburu-buru. Misalnya mungkin ya, aku mau selesaikan usahaku dulu, aku mau selesai bangun ini dulu, aku mau selesai janji aku sama ibu aku dulu gitu ya. Jadi bukan berarti karena nafsu gitu ya, masih bisa dia tahan, masih bisa dia bendung, tapi dia fokuskan. Jadinya apa, jadi itu tadi guys, makin matang tuh rencana kedepannya. Ini bagus nih, I need more time gitu ya. Nih, tetapi jangan khawatir nih, hidup aku itu mulai hidup kembali setelah melihat kamu. Ini guys, dia itu guys karena pernah mengalami kegagalan tadi ya, tapi semenjak bertemu kamu ya, dia itu jadi lebih kayak nyaman ya, kayak lebih ya, lebih bermakna lah hidupnya. Oke, sorry mas, ngantuk ya. Nah, jam 9 mas rekaman, nggak apa-apa. Lanjut. Tapi ini bisa udah terjadi kisahnya guys. Oh iya mas, aduh ini ternyata kisah aku yang udah menikah. Oh ini kisah aku, ini bisa aja belum terjadi juga bisa ya, bisa maju mundur dan vice versa lah gitu ya. Jadi memang hidupnya itu mulai kembali saat bertemu dengan, ya aku tarik lagi satu kartu terakhir ya. Nih absolutely in love with you, tapi emang dia nggak bisa dipaksa. Memang dia bilang aku emang mau serius gitu, atau memang mungkin dia menunggu anaknya, kesetujuan anaknya, atau memang mungkin menunggu sesuatu dulu gitu. Tapi jangan khawatir, dia emang udah mau serius. Tapi di sini dia bilang aku butuh waktu dulu ya, nggak bisa langsung ya gitu katanya. Ya jadi udah kelihatan guys, saya orang yang serius, yang cari kamu itu karena cinta bukan karena modus ya. Udah aku baca juga di awal mengenai pasangan ya, hukum karma pasangan juga ada tadi ya. Jadi memang teman-teman ternyata yang udah berkeluarga di sini ya, yang ternyata lebih serius. Ini misalnya kalian ada di dua pilihan, yang kayak gini dan sama udah berkeluarga, kayaknya yang ini nih, yang kalau Mas Do lihat ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu di pembacaan pertama. Terima kasih udah nonton. Aku mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.